kita udah mempelajari tentang Van den Bosch. Kenalan pemimpin Van den Bosch tanam paksa pukul Talsel. Nah, setelah diberlakukan itu, masyarakat Belanda sebagian merasa iba, kasihan bahwasanya negeri jajahannya itu terlalu tertinggal dibandingkan negeri jajahan yang dimiliki oleh Inggris. Contohnya saja kayak Kanada, Amerika Serikat, terus Malaysia itu lebih makmur negeri jajahannya. Kemudian orang-orang Belanda ini memberikan kelonggaran sehingga dapat berdirinya organisasi pergerakan nasional. Seperti itu sejarahnya. Perkembangan organisasi pergerakan. Yang pertama, ada organisasi yang bersifat etnik. Kan tadi organisasinya bersifat kayak umum, terus ini bersifatnya khusus. Bersifat etnik ini bersifat kedaerahan. Ada Jong Ambon di Ambon, terus Rukun Minahasa didirikan tahun 1908, terus Rukun Minahasa 1912, Perkumpulan Pasundan 1914, terus Perserikatan Madura 1920, dan masih banyak lagi. Jadi itu berdasarkan daerah masing-masing. Pemuda-pemuda, Jong itu diartikan sebagai pemuda atau Jong. Terus organisasi kepemudaan. Kepemudaan ini organisasi untuk kepanduan. Ini untuk kayak pramuka. Kan kalau Bapak Pramuka dunia kan siapa Baden-Powell, siapa namanya? Robert Baden-Powell dari Inggris. Tapi kalau misalnya organisasi pergerakan kepemudaan ini sama kayak etnik selanjutnya. Kepanduan ini tadi yang saya bahas. Ada JPO, Japanese Padel Builders Organization, ada SIAP, Syarikat Islam Alpendim Pandu, Hizbul Waton, National Federation, ada JJP, Jong Java Federation, dan lain-lain. Itu bergerak pada kepanduan atau kepramukaan. Kalau di Indonesia Bapak Pramuka siapa? Ada yang tahu? Bapak Pramuka ada namanya Hamengkubuwono IX. Dia yang pencetus gerakan kepanduan di Indonesia. Selanjutnya ada organisasi pergerakan wanita. Organisasi ini lahir karena pencetusnya R.A. Kartini, emansipasi wanita, yang menginginkan wanita itu sejajar dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesetaraan. Jadi wanita nggak hanya mengurusi kasur, dapur, sama sumur. Jadi pergerakan wanita ini ingin mensejajarkan pendidikan. Wanita ingin memiliki pendidikan yang sama seperti kaum pria, yang bisa bersekolah, yang bisa berkuliah, yang bisa mendidik juga, bisa mengajarkan anak-anaknya baca dan tulis. Karena pada era kolonial wanita sangat dibatasi gerak lingkupnya, sangat terbatas, sangat tidak bisa keluar dari sumur, kasur, sama dapur. Seperti itu. Selanjutnya, organisasi bersifat keagamaan. Ada Al-Irsyad. Terus yang kedua ada Perkempalan Politik Katolik Jawa. Ada NU, tadi sudah dijelasin NU. Al-Irsyad juga. Al-Irsyad itu organisasi didirikan oleh keturunan Arab di Indonesia. Organisasi ini didirikan tahun 1914. Pokoknya ada Ahmad Surkati. Al-Irsyad lebih menekankan gerakan dalam bidang pendidikan. Terus ada Perkempalan Politik Jawa, itu didirikan 2 Februari 1922. Pendiri Perkumpulan Politik Katolik Jawa itu oleh I.J. Kasimo. Jadi kaum Katolik atau kaum Kristen itu mendirikan organisasi seperti Muhammadiyah. Pergerakannya itu berbasis agama kayak NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, dan lain sebagainya. Terus ada yang bersifat kebangsaan dan non kooperatif. Bersifat kebangsaan itu bisa mengikuti campur politik. Contohnya kayak ada Perhimpunan Indonesia, ini bisa juga partai politik. Jadi mulai bergerak dalam partai politik. Ada PKI, ada PMI, ada PMI baru, ada Taman Siswa. Nah, yang di depan ini partai-partai, dan Taman Siswa itu organisasi. Jadi PKI pada awalnya itu organisasi yang legal atau tidak dilarang.
Partai Komunis Indonesia, Partai Nasionalis Indonesia, ada PNI baru, bersifat kebangsaan dan ada yang kooperatif, ada yang non kooperatif. Yang non kooperatif ini yang nggak mau kerjasama sama Belanda. Dia yang menentang kebijakan-kebijakan, dia yang mengkritik kebijakan Belanda, dia yang demo, dia yang bersuara dalam surat kabar. Kayak contohnya tokoh PKI di Indonesia yang terkenal yang mengenalkan nama Indonesia siapa? Ada yang tahu? Tokohnya itu namanya Tan Malaka, The Mayor of Republic. Dia menulis konsep negara kebangsaan nasional Indonesia (NKRI), Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia yang pertama kali mencetuskan tulisannya yang akhirnya diasingkan. Ada sekitar 6 kali oleh Belanda diasingkan dan dia punya 16 nama samaran Tan Malaka ini. Selanjutnya ada yang bersifat kebangsaan dan kooperatif. Karena kenapa kooperatif? Karena yang non kooperatif itu seringkali dibubarkan, seringkali dianggap radikal, seringkali meresahkan dan tokoh-tokohnya itu dikriminalisasi. Yang bersifat kooperatif ada Partai Indonesia Raya, Gerindra, Gerakan Rakyat Indonesia, ada Gerindo, Perjuangan Serat, ada Gabungan Politik Indonesia atau GAPI, ada Majelis Islam Ala Indonesia. Seperti terdahulu sebelum 1908, ini ibaratnya organisasinya itu melawan. Nah, terus kedua, nggak bisa nih dengan cara perlawanan, nggak bisa dengan cara kritik yang sangat keras. Yaudah, kita membangun organisasi yang kooperatif, yang bisa kerjasama. Barangkali dengan kerjasama itu partai politik bisa menguasai, bisa membuat kebijakan yang lebih pro lagi ke pemerintahan Hindia Belanda, biar kebijakan-kebijakannya itu bisa lebih melonggarkan rakyat, tidak lagi semau-mau orang-orang Belanda. Seperti itu tujuannya yang kooperatif. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ustaz Arkam. Waktu dan tempat silakan. Boleh maaf Pak ya. Ini kan saya mau maaf banget, ini kan jam kalian sebenarnya udah lewat ya. Karena materi tinggal 1 slide lagi nih, boleh nggak saya nambah waktu sebentar buat kalian? Masih semangat semuanya? Kayak kata lu Bu? Oke, teman-teman semuanya, tadi kan sudah dijelaskan sama teman-teman saya dari latar belakang pergerakan Indonesia, terus munculnya pergerakan, terus sudah muncul berkembangnya organisasi-organisasi. Kita juga harus tahu nih, setelah organisasi itu muncul di Indonesia, lahirlah ide persatuan dan kesatuan serta penguatan jati diri untuk bangsa Indonesia. Teman-teman yang masih ada di meja, boleh dicatat bukunya biar nggak ngantuk. Oke? Nah, teman-teman di sini kita juga harus tahu nih, lahirnya ide persatuan dan kesatuan. Jadi tanpa adanya kerjasama dalam perjuangan di Indonesia, ya negara Indonesia ini akan sulit mencapai kemerdekaan. Artinya kalau kita nggak saling kerjasama nih, atau kita gerak sendiri-sendiri, nggak bakal merdeka Indonesia. Sulit. Ya, tadi ada apa aja tuh yang di Ambon? Ada pemuda Ambon, namanya apa? Jom apa lagi kira-kira? Jom Celes. Ada lagi yang lain? Jom Jaba. Nah, itu kan Jom adalah pemuda dari berbagai daerah di Indonesia. Kalau pemuda-pemuda di berbagai daerah itu bekerjasama, dia cuma bergerak sendiri. Jom Ambon bergerak sendiri, Jom Barat bergerak sendiri, nggak melakukan kerjasama tanpa ada persatuan. Bakal merdeka nggak